Pemirsa, Anda pasti tahu bahwa oksigen merupakan suatu komponen penting dan komponen yang paling utama yang juga memiliki peran penting dalam setiap sel tubuh kita. Nah, oksigen ini sendiri dibutuhkan oleh sel untuk membantu dirinya membelah, bertumbuh, agar sel itu tetap hidup serta dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna. Benar nggak sih? Iya, tapi memangnya kalau kekurangan asupan oksigen itu sebahaya itu ya, Dok? Aku pikir paling kalau kekurangan asupan paling sesak nafas gitu loh. Oh, kalau kamu sendiri pernah nggak sih? Nah, kadang-kadang masyarakat ini suka nggak sadar soalnya. Kalau misalnya kekurangan oksigen. Padahal nih ya, Yuanita ya, dimana kalau misalnya kita ingin melangsungkan hidup, pasti kan harus selalu melakukan proses pernafasan. Nah, Dimana kalau hal ini dianggap biasa-biasa aja, ternyata kalau kita kekurangan oksigen, itu bisa mengakibatkan seseorang bisa mengalami gangguan dalam pemenuhan oksigen. Khususnya untuk proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ternyata bahayanya itu bukan cuma sekedar di pernafasan, tapi sampai ke seluruh tubuh kita, pencernaan. Bahkan ada salah satu nih, Yuanita. Kalau misalnya kita kekurangan oksigen nih, 5 menit aja kekurangan oksigen, itu bisa menyebabkan kerusakan otak kita permanen. wah bahaya banget ya, Dok ya? Bahaya banget. Nah, kalau aku sendiri sih kan lumayan gampang capek, terus lemas dan juga insomnia. Nah, ini ada kaitannya nggak sama karena kurangnya asupan oksigen dalam tubuh? Iya, sebenarnya karena kekurangan oksigen dalam tubuh itu mengakibatkan aliran darah ke otak juga ikut berkurang. Itulah sebabnya kalau misalnya kita bicarakan tentang darah yang berfungsi untuk mengikat oksigen kan, itu kan fungsinya untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Juga nutrisi sampai ke semua sel-sel tubuh, termasuk otak kita. Nah, kalau otak kita kekurangan hal tersebut, akibatnya kan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Itu makanya tadi kamu bilang, ada yang cepat lemas, jadi ngantuk, lebih cepat lesu, dan lain sebagainya. Oh, jadi memang pengaruhnya seperti itu ya. Betul. Nah, penyakit-penyakit apa aja sih, Dok, yang umumnya itu disebabkan karena kurangnya asupan oksigen dalam tubuh kita? Nah, kekurangan oksigen sendiri itu sebenarnya yang paling sering nih, paling erat kaitannya adalah pada kasus-kasus anemia. Ya, dan juga pada kasus-kasus yang lebih berat lagi, ya seperti stroke dan juga penyakit serangan jantung. Wow, itu memang benar-benar sangat berbahaya banget ya, Dok ya. Betul. Ini saya ada gambarannya untuk Anda pemirsa di rumah. Kalau masih bingung nih sebenarnya sel darah merah itu kita bekerjanya seperti apa? Ya, ini adalah sel darah merah kita. Ya, di sini ada hemoglobin namanya. Fungsinya adalah ketika dia dialirkan di dalam pembuluh darah kita, kemudian dia bisa berikatan dengan oksigen yang sudah kita hirup melalui sistem pernafasan. Akibatnya zat besi dan juga hemoglobin ini bisa mengikat oksigen dan kemudian tentunya menghantarkan seluruh darah ini ke seluruh sel yang membutuhkan. Jadi mendistribusikan oksigen sampai ke tingkat sel di seluruh tubuh kita. Ya, jadi itu gambarannya nih, bahwa kalau misalnya terjadi kerusakan, bisa dibayangkan nih, kerusakan misalnya stroke. Artinya ini berhenti, ya peredaran darahnya berhenti. Kalau berhentinya menyumbatnya di otak, jadinya stroke. Kalau berhentinya menyumbatnya pada pembuluh darah jantung, jadinya serangan jantung. Nah, kalau misalnya dia mengalami kerusakan, ya aliran oksigennya terputus, akibatnya tingkat kerusakannya makin parah dan makin meluas. Dan ini bisa menjadi semakin sulit untuk disembuhkan. Nah, terus gimana caranya, Dok, supaya asupan oksigen dalam tubuh kita ini bisa terpenuhi dengan baik gitu? Nah, konsumsi makanan yang sehat tentunya. Jadi dari makanan-makanan kita sehari-hari harus yang diperkaya dengan zat besi, kemudian juga misalnya didapatkan dari kacang-kacangan, bisa dari roti gandum, dari pasta gitu. Dan jangan lupa, buah dan sayur wajib. Nah, terutama vitamin yang banyak sekali terkandung di dalamnya, yaitu vitamin C dan juga vitamin E. Betul sekali, Dok. Kalau saya, pemirsa, untuk menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh, saya selalu rutin mengkonsumsi Visqua, food suplemen yang mengandung squalene plus vitamin E. Kandungan squalene dalam suplemen ini mudah bereaksi dengan cairan tubuh untuk menghasilkan molekul-molekul oksigen.
Nah, dengan meningkatnya kadar oksigen dalam tubuh, maka metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi dapat terjadi secara maksimal, sehingga dapat mengimbangi aktivitas kita yang meningkat. Jadi kita nggak gampang capek, meskipun aktivitas mungkin lagi padat-padatnya ya pemirsa. Selain dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, kandungan squalene dalam suplemen ini juga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mencegah penyakit akibat kolesterol tinggi seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Dosisnya juga praktis banget pemirsa, cukup diminum 1-2 soft kapsul setiap hari setelah makan. Saya sudah membuktikannya sendiri dan sejak saya rutin minum suplemen ini, tubuh saya jadi makin segar dan gak gampang capek lagi. Jadi untuk pemirsa yang badannya gampang capek, gampang sakit, susah konsentrasi, terus buat kita nih cewek-cewek yang biasanya lagi datang bulan itu kan suka berasa lemes badannya, terus juga berasa pusing kelingan gitu akibat darah rendah. Nah, mulai sekarang bantu dengan minum Visqua. Masalah kehalalannya nggak perlu diragukan lagi karena suplemen ini sudah bersertifikat halal dari Islamic Service of America, semacam lembaga MUI di Amerika gitu. Dan karena terbuat dari 100% squalene murni, jadi dijamin aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Pokoknya jangan ragu lagi deh, beli sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Jadi pemirsa, untuk stamina, konsentrasi, dan daya tahan tubuh, percayakan pada Visqua. Bantu pelihara kesehatan tubuh. Ya, itulah tadi pemirsa tips dari Yuanita dan juga tentunya Dokter Ros Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Dokter Ros Indonesia selama 1 jam. Saya Dr. Raisa Broto Asmoro bersama bintang tamu saya, Yuanita Kristiani. Mohon pamit dari hadapan Anda, tetap saksikan Dokter Ros Indonesia di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Ros Indonesia.